berhasil, sekolahlah. Di bumi ada kamera nggak? Saya tanya. Ini kita langsung masuk ke firman Tuhan aja ya. Di bumi ada kamera nggak? April? Ada. Di bumi ada buku? Ada. Ada pulpen? Ada. Begitu juga di dalam hal kerajaan sorga. Siapa yang ingat kesaksian ini? Firman ini? Tahun berapa kita kesaksian ini? Kalau saya pernah bawa firman ini. Berapa tahun yang lalu, Rohani? 3 tahun. Tahun kemarin di mana? Aku nggak di rumah. Kami di kampung. Bersama dengan mertuaku kami. Kumpul semua. Kami juga sharing firman Tuhan. Seperti ini. Sampai jam 3 pagi ya. Pak. Kita baru selesai firman Tuhan dari jam 11. Jadi, kita untuk menghadapi generasi anak-anak sekarang ini, tanamkan saja yang namanya tanggung jawab pendidikan sekolah. Dan ajar untuk mandiri di dalam kehidupannya. Saya selalu bilang itu. Karena apa? Saya ini adalah seorang hamba. Kita ini semua katakan, saya ini hamba. Katakan sini, ini tangannya, angkat tangannya. Tangan kanan. Katakan, saya ini adalah seorang hamba. Katakan namanya, Marliani, saya adalah hamba. Marliani, saya adalah budak. Katakan nama masing-masing. Nah, kenapa kita ini dibilang budak? Memang kita ini budak. Kita ini hamba. Budak itu seperti hamba. Hamba itu seperti budak kalau menurut saya. Kenapa? Orang firman Tuhan katakan, bagaimana kita ini mau cinta Tuhan? Firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Kan saya sudah pernah katakan 3 tahun yang lalu kalau memang itu betul. Malas baca firman Tuhan, malas berdoa. Tuhan bilang dari sorga, malasnya kalian berdoa, malasnya kalian ini, tapi keinginan banyak. Keinginan banyak. Keinginan itu. Mau semua. Tapi berdoa malas. Baca firman malas. Memuji menyembah Tuhan malas. Makanya tadi saya katakan, ada 2 arti kata sempit dan luas. Kata sempit itu seperti ini. Kita doa pujian penyembahan ini seperti ini. Tapi kata penyembahan yang luas itu seperti apa? Dimanapun kita. Dimana mau kita bawa kendaraan mobil, seperti adik Sofian tadi bilang, dia mau di tahun ini sih kita sudah memasuki tahun 2024. Amin. Karena ini udah 12:30 Berarti si Sofian sudah mengaminkan kalau Sofian ingin punya SIM bawa mobil. Si Rusma menyaksikan itu di bulan 11 kemarin. Saya bilang, bagus itu. Kita kan satu kampung di Sumatera. Manakala ada berkat, kita bisa ambil mobil. Amin. Kan gitu. Bisa kita pulang bersama, bisa kita pulang ziarah. Karena bapak kita kan di sana. Gak tahu entah si Eprit, si Rohani nanti, si Marito, si Rukia punya berkat mobil. Banyak kalian yang jadi supir, yang bisa bawa mobil. Enaklah kita di mobil, capek 2 jam, gantian kita 2 jam lagi, gantian yang ini, gantian yang kan enak gitu. Jadi intinya kita buka dulu firman Tuhan supaya kita tidak melenceng malam ini. Semua ada Alkitab? Amin. Kita buka dulu di Lukas 2 ayat 14. Kita buka Lukas 2 ya. Lukas 2 ayat 14. Sudah dapat semua firman Tuhan? Ayo, yang ada Alkitabnya dibuka. Terambilin dulu di kasur ter. Ayo. Alkitab tamu. Kalau ada yang Alkitab, diambil Alkitabnya. Eprit nggak ada Alkitab? Mama di mana? Ada Alkitab. Alkitabku ada. Itu di kasur tante. Iya itu, ini Alkitabku. Ini Alkitab Mama. Ayo, semua. Ayat berapa, Kak? Lukas 2 ayat 14.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ya, haleluya. Dan damai sejahtera di bumi di antara Tidak manusia melenceng yang berkenan kepadanya. dari gembala pembina kita ya. Tadi dulu. Kenapa Alkitab nggak bisa ini? Kenapa nggak bisa? Sini. Apa tadi? Lukas 2 ayat Nggak bisa 14. ini diganti. Kejadian doang. Sini. Sini. Sini, kamu perlu belajar. Allah. Kenapa ini begitu? Ini Aku mau searching juga nggak bisa. ini beda ini HP-nya ya. HP apa ini? iPhone. Apa nama Morai tong dah. Ya sudahlah di Alkitab aja. Sudahlah. Ngutang itu dia kak. Ayo. Tani dia ngutang. Lukas Nggak usah 2 diupdate, Com. Lukas 2 ayat 14. Mana Ayo. coba Oncom. Sudah? Sudah semua? Kita baca ayat 14. Sesuai dengan tema tahun 2024. Kita baca ayat 14. Lukas 2 ayat 14. Ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera. Kemuliaan Tuhan itu bagi kita itu sangat besar. Bagi orang yang jadi seperti peribahasa bahasa saya ini, mungkin kalau Pak Situmorang tiba-tiba dia memberikan saya makanan kesukaan saya, membelikan. Tiba-tiba saya diajak ke suatu tempat yang belum saya pernah kunjungi. Seperti adalah sesuatu yang menyukakan hati saya. Seperti itu juga dengan Bapa kita di sorga, Tuhan Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan, bangun pagi kita berdoa, baca firman Tuhan, lalu merenungkan firman itu, lalu melakukannya, kita belajar yang tadinya perkataan kita itu suka kasar. Kalau ngomong sama orang lain, kayaknya damai sejahtera itu, pernah nggak? Aku bertanya dulu. Pernah nggak kalau ngomel-ngomel sama orang ngalamin kayak jantungnya duk gitu, kayak nggak ngerasain damai sejahtera? Siapa yang pernah ngalami di sini begitu? Itu dia. Artinya kita itu tidak damai sejahtera. Padahal kita ngomel ke orang, kita merasa takut, tapi kita merasa takut. Itu dia yang namanya tidak damai sejahtera. Berkenan gak itu di hati Tuhan? Tidak berkenan. Itulah yang perlu kita ubah pelan-pelan. Kenapa kita suka disuruh, kalau apalagi kita di gereja kita ya, Pentakosta. Saya di bawah naungan rayon 3. Gembala rayon saya itu namanya Peter Paranikmela. Dan Ibu Christine Paranikmela. Gembala saya di GB Perumpung namanya Pak Teddy Marjanto. Sebelum saya dulu gembala saya itu Pak Teddy, itu namanya almarhum Pak Wiguno Wiranto. Saya selalu diajarkan sama gembala itu, beliau almarhum, kalau ingat kalian 3 tahun yang lalu. Berkat berkelimpahan itu tidak akan diberikan kalau kita kehilangan kerajaan surga. Itu selalu terngiang-ngiang itu sampai hari ini. Kalau almarhum Pak Wiguno itu katakan kepada kami semua pengerja. Nah, jadi di sini dikatakan, sini Pak, aku sekarang lihat jelas handphone ini. Di sini dibilang
Kenapa kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini kalau saya renungkan firman ini sangatlah dalam maknanya. Sangat dalam. Dan ini hikmat ini diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh mencari hatinya Tuhan. Kenapa dibilang sungguh-sungguh? Itu. Kalau nggak sungguh-sungguh kita berdoa, beribadah, tidak akan mengerti ini firman Tuhan. Tadi saya katakan itu dengan abang kalian di rumah. Tadi kita sama-sama beribadah. Tapi saya ambil video karena ini akhir tahun. Saya ingin mengambil sesuatu apa yang disampaikan nanti gembala saya. Apa firman apa nanti yang disampaikan gembala saya. Saya tanya abang kalian, apa yang kau dapatkan? Hanya lewat begitu saja. Yang sudah diulang-ulang itu yang diingat. Nah, jadi kalau saya pernah dengar dulu kata pendeta kayak gini nih. Udah lupa saya nama pendetanya. Di dalam gereja kita dengarkan firman Tuhan. Keluar dari gereja kita lupa firman Tuhan. Jadi kenapa bilang memang Tuhan kita itu, Tuhan Yesus itu memang istilah kata ini kan kalau orang sekolah mungkin ngerti. Kalau saya nggak sekolah, saya cuma kelas 6 SD pun nggak lulus, jadi nggak punya ijazah teman-teman, saudaraku. Jadi ini bumi, awan, rawala, langit. Firman Tuhan katakan di bawah kolong langit masih ada langit. Benar nggak sih itu ada firman Tuhan? Bayangkan. Tak terdalami firman Tuhan. Dan tak terselami firman Tuhan. Nggak ada orang yang mengerti apa itu firman Tuhan. Hanya Tuhan Yesus saja yang tahu. Jadi kalau kita nggak sungguh-sungguh beribadah, nggak sungguh-sungguh berdoa, nggak sungguh-sungguh baca firman Tuhan, bagaimana kita mengerti ini, firman Tuhan ini? Orang dibilang Tuhan damai sejahtera di bumi, berarti Tuhan Yesus itu senantiasa berdoa kepada kita, anak-anaknya yang ada di bumi ini. Tuhan Yesus berdoa katanya. Ini mungkin rekayasa di hati pikiranku. Mungkin Tuhan Yesus begini. Marliani, aku kirimkan damai sejahtera buat si Marliani di bumi. Biar dia tenang berdoa. Biar dia merasakan hadirat Tuhan. Biar aku mendengar suaranya si Marliani. Kayak gitulah kurasa Tuhan Yesus berdoa di sorga sekarang. Makanya saya mengalami damai sejahtera. Sehingga apapun yang saya lalui di tahun 2023 yang lalu, saya bisa mengalami damai sejahtera. Sehingga membuat saya tenang berdoa. Nah, kenapa dibilang berkenan? Berkenan itu seperti yang saya bilang tadi. Kalau kita malas berdoa, malas memuji menyembah Tuhan, bagaimana kita mau berkenan di hati Tuhan? Seperti yang Sarah katakan tadi. Cocokkanlah dirimu ke tempat ibadah gereja dimanapun. 2 kali saya mendengarkan itu. Si Sareng yang kedua, yang pertama itu Pak Ambarita. Berarti si Sarah nyontek? Enggak, justru si Sarah enggak dengar itu. Tapi itulah kasih karunia Tuhan. Saya mendengarkan itu pertama dulu Gembala Kuldekes, Bapak rohani saya sendiri, yaitu Pak Ambarita. Bayangkan itu. Jadi lihat di YouTube si Ambarita. Pak Ambarita itu ngomong ini sudah berapa tahun yang lalu sebenarnya. Si Sarah masih kecil itu. Bayangkan itu. Dulu kalau saya ingat itu, waktu itu kami kalau nggak rapat, kalau kita kalau kita berbicara tentang si Rusma ini, nyontek katanya. Kalau kita berbicara, bersaksi namanya, pasti Roh Kudus membisikkan
Iya. seperti ini bikin. Jangan kau malu. Lanjutkan aja. Itu ada yang dorongan gitu. Iya. Itulah tentang di situ Rusma. Bukan dia menyontek. Sarah nggak pernah ikut Dia mengucapkan kata-kata itu. Itu Roh Kudus yang mendorong. sekolah kan. Ada yang membilang Iya. sama dia. Nah, itulah pengertiannya di situ Rusma. Nggak tahu aja sih Rusma. Pasti ada lelucon. Jadi bisa kita lanjutkan? Lanjut. Ya. Apa yang udah terekam itu? Jadi kenapa dikatakan dicocok-cocokkan? Nah, ada yang teristimewa di tahun 2024 ini. Mumpung saya ingat ya. Itulah baiknya Tuhan. Seperti hubungan suami istri, kita mengharmoniskan, seperti itulah kita dengan satu dengan yang lain. Antara saudara, kakak adik, dengan orang tua kita, atau satu dalam pekerjaan kita, teman-teman kita dalam pekerjaan, atau dalam seperti saya dengan abang sepelayanan, begitu juga kita berjuang mengharmoniskan hubungan dengan satu dengan yang lain. Itulah di tahun 2024 ini. Supaya apa? Supaya kita ini menjadi terang Kristus. Karena tahun 2024 kita akan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan menjadi terang, di mana Tuhan kita ditaruh Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa. Bukan pelayan Tuhan yang di gereja aja yang melayani, bukan saudaraku. Yang anak sekolah pun saya selalu katakan dengan Sarah dengan Esther. Ke sekolah pun kamu bertanggung jawab, itu adalah pelayanan untuk dirimu. Itu dibutuhkan di saat kau dewasa. Di saat kamu di rumah tangga orang tua pun kamu bekerjakan cuci piring ini, itu pun pelayanan. Begitu juga dengan kita istri, mengerjakan di rumah tangga, memasak, mencuci, atau mencari uang, itu pun pelayanan. Dan orang yang di sekeliling kita itulah melihat hasil buah pelayanan kita itu. Dan kapasitas lagi ditambah kalau kita ambil bagian di dalam pelayanan di gereja Tuhan. Itulah arti sesungguhnya dalam pelayan Tuhan. Makanya saya bilang hamba Tuhan itu seperti ada bilang orang kacung, ada orang bilang babu. Memang itulah kita semua sebenarnya. Bukannya Tuhan itu nggak butuh kita, butuhnya Tuhan. Tapi sesungguhnya kita ini sudah dibayar mahal oleh Tuhan Yesus dengan apa? Disalibkan. Kan sebentar lagi bulan 4 udah Paskah. Coba bayangin. Baru kita lalui berapa? 40 menit yang lalu tahun 2023. Kelahiran kebangkitan Tuhan Yesus, Natal. Baru 40 menit yang lalu kita meninggalkan tahun 2023. Itu dia. Jadi mencari perkenanan Tuhan itu seperti apa? Lakukanlah, berjuanglah, belajarlah, memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Kalau kenapa saya buat tangan saya seperti ini? Ada maknanya. Halo Eprit. Kenapa saya buat memperbaiki diri? Apa maksudnya ini? Artinya bukan kepada saudara-saudara saja, tetapi kepada diriku juga. Mari kita belajar berjuang untuk memperbaiki karakter kita, sifat kita, dan juga kerohanian kita. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan itu di tempat yang maha tinggi. Damai sejahteranya dikasih sama kita, supaya kita sanggup menikmati hadirat Tuhan. Di saat baca firman, di saat kita berdoa, di saat kita bekerja, kita benar-benar mengalami damai sejahtera. Tenanglah kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan itu berkenanlah di hati Tuhan. Kalau kita berkenan di hatinya Tuhan, kita sudah menyukakan hatinya Tuhan. Itulah tadi diberikan hikmat. Hikmat berkata-kata. Hikmat memuji Tuhan.
Hikmat membawakan firman Tuhan pun Tuhan akan berikan. Udah saya bilang tadi, saya ini SD kelas 6 gak lulus. Gak lulus saya kelas 6, gak ada ijazahku kelas 6. Tuhan tahu. Ini buktinya mama kita masih ada. Kami semua masih ada. Tapi kalau bukan karena kasih karunia Tuhan seperti ini, dan juga oleh pemimpin-pemimpin, kakak-kakak rohani kita, orang tua rohani kita, itu penting. Penting. Seperti saya, mama rohani saya ada berapa? Mama rohani saya itu ada 3. Satu di rumah ini, yang kedua yang di Samosir, yang ketiga di Geria. Bapak rohani saya ada berapa? Ada 4, 5 mungkin. Yang pertama sudah dipanggil Tuhan, yang kedua sudah dipanggil Tuhan, berarti tinggal 3. Yang ketiga itu yang di Geria, namanya Pak Ambarita. Pak Ambarita, Ibu Elida itu bapak rohani saya, mama rohani saya sebenarnya. Kalian tahu itu. Lama orang tua ini mengajarkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya dengan abang kalian. Kami bisa seperti ini di keluarga kita, Huta Galung, Papung Sara. Semua itu karena dukungan mereka membawa kami seperti ini. Supaya kita ini kenapa? Mereka rindu untuk melihat kita semua, anak-anak rohaninya, maju berkembang bersama di dalam Tuhan. Lama mereka berdoa, asal kami pergi ke Sentul dulu, pergi ke Moderland. Teristimewa itu. Pak Ambarita itu. Satu nasihatnya, satu saya bicara. Gak tahu berapa, dari sini sampai mau ke Sentul, nasihatnya panjang banget ke saya. Saya dengarkan. Gak saya jawab, saya dengarkan. Belajar mendengarkan. Belajar mendengarkan. Tapi kadang kalau kita sudah pintar, apakah kita tidak mendengarkan lagi? Saya pernah melawan dengan bapak rohani saya. Sampai hari ini saya masih melawan. Melawan saya. Melawannya seperti apa? Bukan melawan tonjok-tonjokan, bukan. Mungkin hati melawan. Perbuatan hati tidak merenung. Makanya ini saya mau bacakan ini. Di ayat 19. Masih di Lukas 2 ayat 19. Dengarkan baik-baik firman Tuhan. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Katakan amin. Amin. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Jadi, walaupun si rohani sudah sekolah tinggi, seperti yang kau katakan tadi, renungkanlah ini semua. Dan menjadi pembelajaran buat kita. Bapak rohani kita, kakak kita, orang tua kita, kita harus merenungkan semua nasihat itu dan kita cerna dan direnungkan. Perkara-perkara apapun itu kita simpan di dalam hati. Lalu kita berdoa. Minta tuntunan Tuhan. Kadangkala melalui kesombongan, kedegilan kita dengan mama mertua saya, Ibu Tianggur namanya di Kakiman ini. Saya selalu dia dengar saya kalau ngomong itu, Inang itu dia bilang kayak kepala batu katanya. Jadi kalau kepala batu itu apa maksudnya itu Eprit? Kalau di NTT sana? Keras kan? Keras kan? Mau ngomong apapun ada aja jawabannya kan? Kalau di Sibolga apa Sopian? Keras kepala. Sarwakel. Samanya kan? Samanya. Tapi si Eprit tadi lain lagi ininya. Tapi sama-sama sebenarnya itu tujuannya. Jadi kenapa dibilang di sini di ayat 19 ini di Lukas 2 ayat 19 ini, tetapi Maria
menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Jadi segala sesuatu apapun itu, kalau Tuhan mencintai kita, kita nggak bisa kabur. Nggak bisa kabur. Kenapa dibilang nggak bisa kabur? Benar itu. Saya selalu, udah lama banget dah, kalau ingat pesannya Pak Ambarita itu, dia bilang gini, saya sering dengar, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, melayani, nggak melayani, akan semakin hidupnya, kalau istilah kasarnya itu, semakin jahat. Pernah nggak kalian dengar pendeta-pendeta khotbah tentang rumah yang kotor? Si iblis suka kan di rumah yang kotor itu. Setelah itu dibersihkan. Nah, dibawa lagi temannya kan? Pernah dengar nggak itu? Seperti itu khotbah. April, Rusma, pernah dengar? Nah, jadi begitu juga kita umat manusia. Kalau kita meninggalkan hal-hal yang seharusnya di relnya Tuhan, di jalannya Tuhan, kita meninggalkannya, hidup kita itu seperti ada yang kurang. Itulah kalau orang yang mengerti perkenanan Tuhan. Jadi saya hari-hari ini dengar dari pemimpin rohani dari pusat, dari Ketut Subroto, bukan dari Rayon 3 lah, gembala, ibu gembala gitu kan. Dikatakan di situ, jangan terlalu jauh, 2000 apa 3000 kemarin itu Bunda Christine katakan. Jarak hasta apa meter. Jadi istilah kata tuh, Tuhan Yesus tuh ada di sini kan? Kita jangan jauh di sini. Istilah kata inilah dulu 3000 meter ya kan? Kita buat 3000 meter. Jangan sampai 3000 meter jauhnya dari Tuhan. Jangan terlalu dekat juga kepada Tuhan. Artinya kita ini seimbang. Itu menjalani kita hari-hari ini di tahun 2024 ini. Jadi pernah dengar nggak api Pentakosta yang ketiga, penyelesaian amanat agung, menjadi messengernya. Generasi Yeremia akan dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Pak Niko kan yang khotbah kayak gitu. Bukan Pak Niko aja. Iya, tapi aku dengarnya Pak Niko. Betul, Pak Niko itu adalah gembala pembina Gatot Subroto. Itu memang dikumandangkan. Bagaimana kita mau dipakai Tuhan menyelesaikan amanat agung? Kalau diri kita sendiri pun tidak bisa menjadi berkat untuk diri sendiri. Gitu. Jadi itu saja yang perlu kita renungkan hari-hari ini. Mari segala sesuatu yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita perbuat, mari kita renungkan itu baik-baik dan dekat firman Tuhan. Baca firman Tuhan dan berdoa. Terakhir kita buka di Wahyu. Saya buka aja ya Wahyu. Kalian tinggal mendengarkan saja saya yang baca. Di sini dikatakan di Wahyu 5 ayat Wahyu 1 ayat 5. Saya bacakan. Dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Nah, ini yang paling saya suka bagian B-nya. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Seperti yang saya awal tadi katakan. Kita sudah ditebus oleh darahnya Tuhan Yesus. Masa kita mau menyia-nyiakan darahnya Tuhan Yesus yang sudah apa namanya?
yang sudah mati di kayu salib. Masa sudah kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus, kita mau menyia-nyiakan hidup kita? Kan begitu. Saya mau bersaksi sedikit dulu. Hari-hari seminggu yang lalu, saya selalu punya pikiran seperti ini. Banyak orang yang gak ke gereja. Bagaimana yang saudara sepupu? Bagaimana yang seperti ini? Tapi diberkati Tuhan. Tetapi percayalah saudaraku, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, pastinya dia akan mengalami janji hidup kekal. Makanya saya bilang tadi, saya tanya kita, ada buku nggak? Ada kamera nggak? Ada. Semua yang apa yang kita lakukan dicatat dan direkam di sorga. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, dan nanti di sorgalah kita di akhir kehidupan kita, Tuhanlah yang mengadili kita. Lalu saya baca lagi di Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Katakan amin. Amin. Saya bacakan sekali lagi, Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Katakan amin sekali lagi. Amin. Siapa yang sudah dekat? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu sudah mau dekat-dekat datang dengan kita, tapi kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tapi firman-Nya katanya waktunya sudah dekat. Ini bukan saya yang mengarang cerita ini. Ini firman Tuhan katakan. Berbahagialah ia yang membacakan, yang mendengarkan kata nubuat-nubuat dan menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Siapa sih yang punya waktu itu? April? Itu dia, Tuhan Yesus. Jadi segala semuanya, segala apapun yang terjadi di dalam diri kita ini, waktunya Tuhanlah yang terbaik. Amin. Jadi apapun itu ke depan ini, tetap Tuhan berikan aku waktu supaya aku tenang. Berikan aku waktu yang terbaik untuk memuji memuliakan Tuhan. Berikan aku waktu untuk baca firman Tuhan, seperti si Rukia tadi katakan, dia sudah mau belajar tekun untuk baca firman Tuhan. Itu waktu yang Tuhan berikan. Amin. Jadi segala sesuatunya itu waktunya Tuhan. Benar waktunya Tuhan, tapi pun kita harus berjuang untuk mencari perkenanan Tuhan. Amin. Oke, terima kasih. Sudah selesai kita firman Tuhan malam hari ini. Kita mau mengakhiri ibadah kita ini. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau ada persembahan. Dan persembahan ini kita akan bawa dalam gereja. Ini adalah persembahan awal tahun disebutnya ya, Ma. Jadi kita berikan yang terbaik, persembahan untuk Tuhan, supaya besok kita beribadah, kita berikan ini kepada Tuhan. Satu aja Sarah, biar Mama aja. Sini Alkitab Opung. Yang gak ada uang cash bagi Panjang hidupku, terima kasih Yesusku buat anugerah bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur.
berkati. Yuk kita berdoa masing-masing, saudaraku. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih karena sudah kami ya Tuhan memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Karena kami ya Tuhan mengelewati tahun 2023 ini, mengelewati tahun ke tahun baru yang 24 ya Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu Bapa bagi kami. Firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu ya Tuhan menjadi remah di dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karena Engkau ya Tuhan, Raja di atas segala raja buat kami. Terima kasih. Haleluya. Amin. Ambil minyak urapan dulu. Kita diurapi. Orang masyikar ala batakan aralama Jesus Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini ya Tuhan. Kami sangat bersyukur. Terima kasih untuk firman-Mu. Terlebih Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Tuhan berkati Pak Niko Nyoto Raharjo dan Ibu Hermin. Untuk bungkus hamba-Mu dimanapun Tuhan. Pada tahun 2024, hamba-Mu ini Tuhan semakin pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga gembala rayon kami Pak Peter dan Bunda Kristi Tuhan. Dan bersama anak cucu menantunya dan semua yang ada di rayon 3 Tuhan berkati semua hamba-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Berkati juga gembala kami Pak Teddy dan Ibu Lingling, Ibu Ika, semua pengerja-Mu yang ada di KB Perompong Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan jagai, lindungi Tuhan. Berkati gembala kami, pemimpin rohani kami juga, Pak Marita, Ibu Elida, bersama semua anggota Kuldepkes Tuhan. Berkati mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Pak, mari Pak, doakan Mama. Ada rekan tangan kita. Kita kepada orang tua kita. Orang syukur Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Kita syukur ya Tuhan kepada Tuhan Yesus Tuhan. Kasih orang tua kami ini ya Tuhan. Berikan berpanjang kesehatan, damai serta sukacita di pikirannya ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak itu berada Tuhan di bagian malam hari ini Tuhan. Berkati yang berkumpul untuk bayi yang tidak berkumpul dan dilawat oleh Tuhan Yesus dan Roh Kudus ya Tuhan. Sertai kami Tuhan malam hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan, bersyukur ya Dia. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa dari Tuhan. Berkati rumah tangga kami Tuhan. Supaya tahun 2024 ini bersama dengan kedua anak kami Sarah dan Esther Tuhan. Kami semakin takut dan mengasihi Tuhan. Damai sejahtera sukacita tambahkan kasih-Mu yang mula-mula. Roh doa pujian penyembahan ada dalam kami ya Tuhan. Berkati juga Rusma dan juga adik kami Sopian Tuhan. Berkati mereka supaya tahun 2024 ini mereka semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan dan perkenanan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga mereka Tuhan. Biar mereka memprioritaskan Tuhan dan berikan mereka tempat ibadah, wadah ibadah gereja yang mereka suka memuji memuliakan nama-Mu, yang membawa mereka fokus Tuhan untuk beribadah kepadamu, yang menuntun dan memimpin setiap langkah kehidupan rumah tangga mereka. Berkati cita-cita adik kami Sofian menjadi supir, apapun yang mereka butuhkan Tuhan menggenapi dan memberikan setiap jawaban doa mereka Tuhan. Berkati buah kandungan mereka supaya mereka mempunyai keturunan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga Tuhan adikku si Rukia, kehidupannya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan waktu yang terbaik dan juga jawaban doanya. Biar dia juga boleh mengerti dia seorang ibu. Dan dia juga boleh mengerti dia seorang istri. Dan dia juga boleh mengerti dia seorang anak di rumah ini Tuhan. Dan juga dia boleh mengerti dalam tanggung jawabnya dalam kehidupannya Tuhan. Tuhan, Engkau membawa dia semakin takut akan Engkau dan dewasa di dalam Engkau. Dan juga boleh mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupannya. Bawa dan pimpinlah dia Tuhan. Si Rukia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Berkati juga Tuhan adikku si Ida yang tidak bersama-sama dengan kami. Dia sedang ada di daerah Jawa Barat Tuhan. Berkati dia, jaga lindungi dia Tuhan. Terutama adikku si Ida Tuhan. Tuhan, kami sangat mengasihi dan mengasihi dia Tuhan. Tuhan, jamalah hidupnya. Biar hidupnya tidak menyia-nyiakan hidupnya di dalam kehidupan dunia ini. Biarlah hujan pertobatan terjadi untuk Ida dan kami semua anak-anak keturunan Opung Sara Tuhan. Tuhan berkati adikku si Ida dimanapun dia berada. Biar roh takut akan Tuhan turun atasnya di tahun 2024 ini ya Tuhan. Berkati juga si Marito Tuhan. Terima kasih malam hari ini kami boleh berkumpul bersama di tempat orang tua kami ini Tuhan. Berkati cita-citanya dia ingin kuliah dan sambil bekerja. Tuhan berikan dia rasa kedewasaan untuk mengambil keputusan di dalam kehidupannya Tuhan. Orang yang ingin berpendidikan tinggi artinya bertanggung jawab di segala bidang apa yang dia butuhkan. Tuhan yang lebih tahu seperti apa si Marito Tuhan. Ajarlah dia dan pimpinlah si Marito ini supaya si Marito boleh mengerti kehendak-Mu dalam kehidupannya dan hamba-Mu percaya Tuhan si Marito Tuhan akan pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Itulah kerinduanku sebagai kakaknya Tuhan. Berikan dia pasangan hidup yang takut akan Tuhan dan berkatilah hidupnya supaya menjadi berkat buat keluarga kami dan juga banyak jiwa di luar sana Tuhan. Jagai kekudusannya, lindungi dia, cukupkan apa yang dia butuhkan, bahkan berlimpah-limpah bisa menjadi berkat buat orang tua kami Tuhan. Berkati juga Tuhan si Rohani, terima kasih Tuhan. Biar di tahun 2024 ini Rohani dan Marito dewasa di dalam Engkau.